Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita lagi di Udah lama ya? acara, di acara di podcast kita yang ngopi ya. Heeh. Kemana aja Bu? Bapak yang kemana aja? Oh, Tak. mungkin kita nanya teman-teman yang di rumah gitu, kemana aja ya. Mudah-mudahan Ah. tetap sehat dan happy. Kangen gak sama kita? Enggak. Oh, saya selalu kangen. Oke. Kita mau ngobrolin apa hari ini? Kita mau ngomongin nge-gym sama nasi mungkin ya sedikit ya. Oke. Ada hubungannya ya nge-gym sama nasi? Oh iya. Ada. Ada kayaknya mah ya. Oke. Udah ngeji makan nasi Kan boleh saya yang nggak? nanya duluan ya. Hah? Heeh. Jadi saya sekarang jadi pematerinya gitu. Heeh. Berarti honornya double ya? Gini Bu. Jadi mulai aja ya. Jadi Boleh. orang itu stigma pergi ke gym itu sakit badan, terus banyak yang suka sesama jenis gitu Bu. Takut berotot juga gitu ya LGBT kalau gitu. LGBT ya. Sebenarnya Ibu kok kayaknya rajin banget, apa nggak sakit? Rajin ya? Dipaksa Pak? Enggak Oh sih. dipaksa saya? Enggak. Udah edik juga sih sama gym. Jadi kalau saya udah bad mood atau saya agak sakit badan, Oke. saya kalau dulu kita nyarinya penny pijet ya. Iya. Kalau sekarang sakit badan saya nyarinya besi. Jadi saya pergi ke tempat gym Shit. gitu. Nah. Itu biasanya Resistant training ya. abis pulang nge-gym sakit Iya. badannya hilang, sakit ototnya ada. Nah, Sakit mood- nggak sih? moodnya- Sakit. Moodnya Moodnya. bad mood misalkan Ibu. Oh iya, aku lagi sebal gitu, lagi marah-marah, ketemunya besi, angkat-angkat, hilang Nah, marah-marahnya. Oke, jadi sebenarnya tips ya buat yang misalkan di kantornya bad mood, di rumahnya bad mood, ke Nge-gym. gym. Nah, itu jadi ya mungkin ada faktor hormonal, endorfin juga, serotonin gitu ya. Tapi hormon keluar pas kita exercise, terutama di sini resistant training. Jadi, apa nggak takut berotot Bu? Saya justru pengen berotot Pak. Oh gitu, bagus ya. Jadi saya pengen ngilangin lemaknya diganti dengan otot. Dan Ya. sekarang alhamdulillah sudah mulai kelihatan ya. Oke, itu apa namanya? Otot apa itu? Apa ini teh? Ya pokoknya ini, sep-sep gitulah. ini bicep, ini tricep, ini forearm, ini Mm-mm. deltoid. Buat ujian Bu. Mau ujian gitu ya. Iya. Betul. Iya, Ya dan jadi yang paling sakit tuh ketika latihan buat apa sih yang angkat Curl. ini? Itu bicep curl itu. sakit nikmat tapi sakit nagih lah gitu Iya. lah. Jadi kan emang sakit itu sebenarnya mah karena serat otot kita rusak gitu. Jadi nge-gym tuh bikin serat otot kita Iya. rusak ya. Itu kan emang tujuannya kan supaya si ototnya membesar gitu kan. Jadi membesar itu karena perbaikan yang tadi rusak ditempel lagi sama serat yang baru gitu. Jadi membesar, hipertrofi namanya. Untuk memperbesar otot tuh syaratnya harus rusak dulu otot. Iya makanya gitu. Dengan cara angkat-angkat kali. Makanya Oke. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, nge-gym yang Apa? bener tuh kayak gimana sih? nge-gym yang bener ya. Pertama itu buat yang nge-gym ini kesalahannya ya, kita nggak tahu ilmunya masuk ke dalam gym. Apa yang terjadi? Semua dicobain. Semua dicobain, pulang-pulang nyeri Give up awak, dan nggak mau. awak sebadan-badan. Besoknya Nggak mau. stop. Jadi nge-gym yang benar pertama itu cari tahu dulu ilmunya mungkin, atau bisa nyewa personal training mungkin. Jadi, Sambil belajar. Jadi kita nggak mungkin kan selamanya pakai personal training karena mahal. Ya mahal Iya, jadi pelajari dulu goal kita apa. Nah di situ kita tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk awal-awal memang perlu ya personal trainer ya. Kalau saya sih saranin ya, jadi pengenalan alat juga gitu kan ya, gerakan. Karena banyak yang asal angkat berat gitu ya. Iya, nggak tahu gerakannya bener apa enggak. Iya. Bahkan malah jadinya cedera gitu kalau nggak bener ya. Ada cewek lewat dia angkatnya berat tuh, Blok maksain. gitu ya. Itu namanya ego lifting ya, Iya, jadi gitu. Mungkin Pertama cari ilmunya dulu. Kalau gitu. perlu ya untuk pertama kita sewa PT ya gitu. Jadi sabar itu
penting nge-gym itu ya. Mm, Bener, betul. harus sabar ya. Iya. Jadi dan ya kalau nggak dibarengin diet, nge-gym itu Nonsense. percuma mungkin ya. Mm. Bukan percuma sih, kurang Kurang optimal. optimal hasilnya. Ya, jadi diperhatikan juga nutrisinya. Terus ya konsisten. Itu kadang-kadang yang susah ya. Kadang orang Iya. udah nge-gym sekali, 2 kali, 3 kali, keempat kali, 5 kali, 6 kalinya. Aduh, Nah, males makanya males pergi atau makanya gimana. ketika ilmu kita tepat, saudara-saudara, Mhm. hasilnya cepat kelihatan kali ya. Mhm. Ketika cepat kelihatan, kita akan Dapat makin reward ya. semangat. Karena Bener ngeliat, kan? wow gitu ya. Nah, yang salah itu ketika kita nggak tahu ilmunya, salah, terus ya udah lama nge-gym kok badan gini-gini Gini aja aja. gitu. Jadi sebenarnya ilmu dulu gitu ya. Nah, pelajari dulu gitu. Nah, kalau Ada ibu tips lain? ada pernah nggak sih merasa give up gitu bu? Pernah lah pada awal-awal. Dulu kan tahu sendiri kamu bagaimana merayu saya untuk ikutan gym gitu. Hampir Ah, sebulan penuh ya. iya. Hampir sebulan saya tetap nggak mau gitu karena yang ngelihat pulang abis nge-gym pulang suami kesakitan gitu. Ih, Nah, nggak banget ya, ngapain olahraga sakit gitu ya. Jadi Oh, memilih yang nggak iya. sakit gitu. Tapi ternyata ya dengan sering berjalannya waktu mungkin ya awal dipaksa sih ya gitu. Terus udah gitu bulan-bulan ya pas pakai PT mah kan ada yang ngituin, ada yang apa yang ngingetin ayo yuk gitu. Nah pas nggak pakai PT terus Rada lockdown ya bingung kita juga pas ya. nggak pakai PT pas kesana mau ngapain bingung juga gitu, harus Iya. ngapain gitu ya. Ya untungnya kan beliau udah belajar jadi asik gitu pas ngobrol pas nge-gym tuh gitu. Terus kalau pas lagi lupa sih rasanya gimana pas nggak semangat nge-gym ya. Senang aja karena Seneng ya iya kalau sekarang ada waktu luang even Ah. itu cuma 1 hour kita pergi deh gitu. udah nge-gym ya. Yang lain mah sunat, nge-gym mah jadi wajib. Enggak juga Pak. Iya, Ya karena emang maksudnya dalam seminggu tuh Wak, kalau saya sih dalam seminggu harus ada 3 kali lah pergi ke tempat gym. jadi kebalikan dari orang-orang, saudara-saudara, orang lain mah nge-gym yang sakit badan, kita mah kalau nggak nge-gym Ya betul sekarang Betul. gitu. Kalau nggak nge-gym sakit badan. sakit badan. Saya pernah nggak nge-gym 3 hari waktu itu kan ya, Iya. karena kesibukan gitu. Terus Scrapping ya. saya marah-marah kan. Scrapping. Pokoknya hari ini mesti ke gym. Jadi iya. dia mengorbankan waktu apa gitu, mengantarkan saya ke gym dan ikut nge-gym. Dan kadang Oke. kalau ke tempat gym niatnya, Pak saya nggak akan nge-gym ya hari ini, agak nggak enak badan segala macam. Nah. Udah ketemu tempat gym teh suka lupa sih nggak enak badannya, jadi ikut Iya. angkat-angkat gitu. Iya, Udah dan beberapa bagusnya kalau saya sih mikirnya saya tuh harus jadi tahu gerakan, tahu ilmunya itu ya buat diri saya sendiri dan buat pasangan saya atau saudara-saudara saya atau teman-teman saya yang mau belajar buat saya. Jadi buat saya sih ilmu itu adalah kunci untuk mendapatkan pahala gitu ya. Jadi menguruskan orang mungkin bisa jalan saya ke surga Bu, bisa Betul, jadi amin, kan. amin. Ya kan? Terus Jadi, satu lagi, kalau nge-gym coba dong attitude-nya gitu. Jadi kalau udah pakai alat gitu ya, ya simpen lagi ke tempatnya lagi karena itu kan mah. kasihan tuh oh, yang ya ya kebanyakan ini ya. yang mau nge-gym tolong kita sharing alat di sana ya. Sharing alat. Jadi Kalau udah nggak pakai simpan lagi di sana, kan banyak yang mau pakai juga. apalagi yang bebannya 20 kilo Bu. Ya kan kasihan mindahinnya gitu Oh iya, loh. Apa kasihan. personal trainernya kan udah kerja Ada tuh juga terus mindahin Yang terus ada datang Rai bang. KW itu di selfie. Ya itu lah attitude tempat gym gitu. Kadang kan terus kalau memang alatnya nggak dipakai jangan dipakai di tempat Jangan duduk gitu karena main ada HP beberapa ya. ada beberapa yang mau pakai gitu. Iya, benar, Itulah Bu. mungkin Jadi- attitude-nya agak mungkin Nah, di itu jadi attitude yang harus dipahami di Tempat gym. gym. Gitu. Ya, walaupun itu nggak diatur sih sebenarnya, cuman tapi tahu diri we nah, gitu. itu Nah, gitu. gitu Kalau kan. yang udah pakai simpan lagi ke tempatnya gitu kan, biar orang-orang nggak nyari kemana ya gitu. Iya, kadang kesel ya. Iya kasihan gitu ya. Kesel. Jadi kita itu angkat Lah, itu- ke tempat biasa. Tapi nggak apa-apa mungkin jadi ladang pahala. Ya, Cuman terus maksudnya kan- kasihan gitu. Ini Bu, kita kan nge-gym sampai 2 tempat ya. Ah. Kenapa tuh?
Karena di tempat gym yang lama ada beberapa alat yang nggak ada, itu alasan saya sih satu. Oh Terus yang kedua, ya pengen cari suasana baru juga. iya benar, Terus karena ya untuk ya kadang ya segala sesuatu yang kita lakukan rutin berkali-kali akan menimbulkan kebosanan. Jadi kita mencari suasana baru supaya tidak bosan. bosan. Tapi udah nggak bosan sih. Waktu itu Nggak pas kesana bosan. juga Apalagi? karena kalau nggak salah karena tempat gym pertama kita di mall, jadi takut lockdown mallnya tutup lagi. Kita Iya. nyari tempat gym yang nggak nggak di di mall mall. gitu, dan ternyata pas di sana ditawarin ada beberapa alat yang nggak ada dan kita membutuhkan alat itu. Ya akhirnya tadinya cuma mau coba Bener. trial gitu, tapi akhirnya jadi terpikat ya ambil Iya. dua-duanya. Betul Bu, jadi nggak salah dong daripada kita nggak olahraga sama sekali, kita membership 2. Enggak Mahal semua. nggak? Ya, Enggak lah enggak. ya, investasi ya. Ya. Dan itu Investasi. adalah anggaran sayanya itu dari biasa kita jajan di luar gitu ya. bener. Sekarang karena kita bukan nggak Oh, pernah iya. suka jajan di luar, tapi nggak sesering dulu. Nah anggarannya dikesituin gitu. Ya nggak ada, nggak itu juga sih apa, kalau nggak ada air di rumah gitu ya, sana aja mandinya gitu, atau Sauna gratis. sauna gratis, air hangat gratis, mantap. Sabun habis di rumah ke sana aja. Dasar. Oke, Iya beneran loh. itu ya pertama, jadi Ah, tahu ilmunya, terus balik lagi kita ngobrolin itu terus tadi kan kamu nanya tuh Apa? berotot enggak gitu. Oh. Kan kadang ada aku mah nggak mau kayak gitu cewek ngomong berotot kayak gitu, padahal kalau tahu kita tahu manfaat otot buat tubuh kita itu Bener. aku Ntar mau main dan Ntar itu kita podcast tersendiri ya. dan otot itu susah ya Susah, untuk mahal. jadinya. Nah, jadi memang harus Ah. konsisten dan ya sabar Ah. gitu. Jadi sebenarnya buat para ibu-ibu, para wanita, para gadis ya, jangan takut berotot seperti Aderai, nggak mungkin. Oh nggak akan ya kalau perempuan. Nah, karena emang secara genetis nggak ditakdirkan seperti itu. Gitu. Testosteronnya aja wanita itu jauh lebih sedikit daripada pria gitu ya. Mm. Jadi growth hormonnya juga pasti beda. Myostatinnya Dan juga. berotot itu nggak merugikan loh. Ya, iya makanya berotot itu mungkin secara budaya mungkin ya, yang berlemak cewek itu lebih dihargai daripada yang berotot mungkin ya. Karena Iya, mungkin melihat Bener kan? mm-mm. Iya kan? Aneh gitu lihat cewek berotot gitu ya. takut meren cowok takut dibanting gitu. Ampun sih. nggak gitu, jadi memang otot itu, jadi kalau sedikit aja ya ini mah buat buat gambaran. Jadi otot itu sebenarnya keuntungan buat tubuh kita adalah kalau kita suka makan karbo, Iya. Nasi. Dibuangnya kelebihannya di situ kelebihan gulanya kita disimpan di otot, jadi nggak bikin Glukosanya inflamasi, nggak jadi lemak, betul? Insulin nggak naik. Nah itu makanya nggak naik jangan secara takut drastis berotot gitu. bapak ibu, Nah, apalagi jadi- cewek-cewek maulah berotot, jadi kan bisa makan karbo banyak kalau suka karbo. Jadi gini ya, saya jelasin ya. Nah, Kalau kita makan nasi misalkan nih, masuk ke nasi ya, terus otot kita banyak kayak Aderai gitu ya, pertama gitu ya, si otot si nasi itu akan diubah jadi glukosa kan. Nah si glukosa itu nyari dulu nih buat otot sama liver gitu ya, simpen di liver penuh, di otot dia disimpannya di dalam bentuk glikogen, bukan lemak ya. Tapi kalau ototnya sedikit, kita makan nasinya banyak, yang dikonvert ke glikogen kan otomatis lebih sedikit, lebih terbatas ya, otomatis akan disimpan dalam bentuk lemak. dia dulu. Iya, makanya Aderai sama orang gemuk mungkin beda ketika dia makan nasi 2 piring outputnya. Jadi Aderai mungkin nggak gemuk dia, cuman glikogennya aja nambah. Jadi buat latihan dia, jadi glikogen itu cadangan energi, saudara-saudara. Jadi kelebihan gula dari kita makan dirubah ke dalam glikogen. Kalau udah penuh glikogennya dirubah dalam bentuk lemak. Jadi supaya tidak bertambah berat
badan ya lemak ya usahakan ototnya ditambah jadi cc mesinnya nambah gitu Bu. Ya otot yang pertama yang saya saranin dilatih itu adalah otot kaki. Oh iya, itu kaki keren banget ya. Jadi kalau kita latihan pertama kali kita latihan kaki gitu ya, itu Habis begitu kita datang ke gym yang dipilihnya sekarang hari ini kita latihan kaki. Itu ngos-ngosannya beda dengan latihan selain karena kaki dan back. ototnya banyak Bu. Terus kan jarak dari jantung ke kaki kan lebih jauh daripada ke yang lain. Coba ke tangan kan lebih dekat ya. Jadi dia mompanya lebih keras juga sih. Jadi Itu yang nyebabin kita kadang kalau udah latihan kaki itu perlu waktu Lemes. istirahat agak banyak. Nggak lemas, tapi maksudnya habis tenaga. jadi Habis tenaga. tapi nggak bikin kita kayak apa ya, kayak ngegoprek kayak gimana, enggak, cuman butuh waktu buat duduk dulu Recovery. gitu, recovery ya. Iya. Terus kedua itu otot back. Ya, itu harus Otot back tuh yang kayak gini-gini gitu kan ya. lat full itu namanya. Pull Jadi up kayak- itu apa pull up? Ya sama sebenarnya mah lat full itu ntar dimasukin ya Pak editor foto video si Oto lagi latihan pull up gitu ya. Malu ah, Iya belum itu. ngangkat. Jadi yang di belakang ini nih otot back ini dilatih. Jadi kebanyakan yang dilatih itu kalau di gym kalau cowok dada, Oh dada. bicep, ya, bicep. Karena otot show up. Oh tuh show off. Nah, padahal cuman Ginian doang. iya kan banyak tuh yang pakai baju ketat supaya kelihatan. Itu kamu gitu. Ini mah ada atuh takdir ya tadinya mah ini teh apa Krempeng. atuh saya teh. Iya. Kehilangan masa otot. Nah sekarang Bener. itu berapa tahun sih bikin kayak gitu? Tahun Bu. Setahun bikin gitu. Sabar gitu. Oh, Dan setahun kalau gitu-gituan nggak ya. kalau nggak pakai obat lama. Tapi awet. Bapak pakai obat nggak? Obat enggak sih. Enggak ya. Enggak mau. Oke. Jadi benar-benar Ya dirusak. kan kita nge-gym itu tujuannya buat sehat. Kalau pakai steroid banyak efek. Jadi Ginjal Bapak bisa mengikutin rusak, gitu ya. Om Adire ya. Nah, iyalah, Sip. udah badan bagus kalau nggak sehat ngapain? Betul. Iya Iya kan? betul. Itu Bapak gitu-gituan setahun Nggak dapat ginian. Iya. Dikurangi 3 bulan lockdown. Nah, iya. Nah, 4 bulan. Tapi 4 bulan. Bulan. Tapi di rumah tergantung latihan kan? tekniknya juga ya. Oh Kalau gitu. udah tekniknya benar cepat Oh cepat. dan proteinnya cukup gitu ya. Istirahatnya iya, cukup benar. gitu ya. Oke. Jangan lupa itu nge-gym itu istirahat juga harus. Iya iya. Ya istirahat di situ bukan cuma tidur ya. Mm-mm. Jadi hari ini latihan misalkan latihan dada nih, Mm-mm. besoknya jangan dada lagi Bu, Mm-mm. Besoknya perut gitu ya. perut gitu. Jadi Atau ya kaki. 2-3 kali seminggu lah otot tuh ya. Mm. Jadi ini misalkan bicep gitu ya 2-3 Hmm. kali, ini forearm gitu semua Mm. abs gitu. Jadi sebenarnya kalau nge-gym tiap hari it's okay ya. It's okay, cuman Latihan Jangan- yang beda. kalau jangan overtraining, maksudnya overtraining tuh di atas waktunya yang paling bagus tuh 45 menit sampai 1 jam. Mm-mm. Itu waktu sweet spot namanya ya. Jadi Mm. bagus gitu. Lebih dari itu Overtraining. nggak bagus. Oke. Gitu. Kurang dari itu apa lagi? Kurang dari itu berarti ada kepentingan mendadak. Oh. Oke, jadi 45 menit sampai. Jadi hebat dong ya kalau ada yang berjam-jam Oh banget itu gym. Selain konyol. PT tentunya. Konyol gitu. Kalau menurut saya sih ngapain dah kalau bener latihannya mah sejam Udah habis. udah habis gitu ya. Oke. Iya kan? Ini tadi ngobrolin latihan. Before latihan biasanya kita persiapin apa sih kalau mau gym? Ya tergantung ya. Hmm. Kalau mau bakar lemak sih pagi-pagi. Mm-mm. Kalau mau menurut circadian rhythm ya, Mm-mm. jam biologi tubuh tuh paling bagus untuk bakar lemak tuh pagi-pagi. Mm. Kalau buat nambah massa otot bagusnya sih sore. Nah Oh, kalau oke. pagi-pagi mungkin ya kita nggak usah sarapan juga kali Emang ya. kuat Pak? Kuat aja sih saya. Ya, bener nggak? Iya iya. Ini tambah kreatin aja. Nah iya, jadi di busnya kita minum kreatin. Iya, Iya. kreatin atau kalau agak siangan dikit ya pakai kopi. Karena kopi itu membuat tubuh kita memilih lemak daripada
glukos sebagai sumber energi Oke. ketika nge-gym. Dibakar lemaknya kan. Oke, itu before kita nge-gym jadi ya. Terus kan kalau pagi-pagi ada kortisol, Heeh. ada adrenalin Heeh. juga. Jadi bagus lah buat Buat nge-gym. nge-gym. Itu tuh jam berapa sih? Jam berapa paginya tuh? Iya, itu aja sampai jam 12 Oke, siang. baik. 12 siang ke sini udah beda Udah lagi. beda lagi. Emang tenaga Ada lebih gede sih Oh, oke. kalau sore mah habis makan biasanya. ada Tenaga energi gede. ya. Heeh, Oke. tapi bagusnya buat muscle building gitu ya. Building, oke. Nah, itu pada saat sebelum nge-gym. After nge-gym tuh harus kayak gimana sih? Apa nge-gym ya boleh makan nasi. Boleh saudara-saudara. Aku belum mau. Coba- Boleh kok. Abis Boleh. nge-gym kita makan nasi kok. Jangan, Aduh. tapi jangan sabun boko juga Oh, kali. iya. Oke, abis nge-gym kita makan nasi. Tapi tetap protein di duluannya Bu ya. Ya, Kak. Yes. Nah gitu Pak Andi suka gitu. Abis Ah. nge-gym boleh makan nasi tapi minum protein dulu atau makan protein dulu. Kenyang deh jadinya nggak Iya, makan kan nasi. intinya mah kenyang sama mengontrol gula darah Oke, betul. kan. Dan protein tuh punya apa sih kalau kamu bilang dulu protein tuh adalah kayak bahan-bahan untuk membantu memperbaiki otot-otot kita Iya, yang rusak gitu ya. buat recovery Bu. Nah, Yang tadi iya. serat-serat rusak itu ditambahnya sama protein. Gitu. Jadi after nge-gym jangan lupa ya Whey. makan protein atau memang minum Whey proteinnya. yang jadi protein yang cepat diserapnya. Protein cepat diserap tuh seperti Kayak apa? whey Hmm. gitu. Kalau dari real food it's okay. Itu real food sih sebenarnya, whey itu ya sebenarnya mah. Ya maksud saya real food itu kayak It's daging-dagingan okay, kayak gitu ya. it's okay. Nah. Tapi paling bagus sih whey ya, jadi dia Hmm. cepet gitu diserapnya sama tubuh. Langsung Cuma cepat 20 menit. Jadi langsung Nah. ngebenerin lagi dan itu tips gimana supaya kalau abis nge-gym kita nggak begitu sakit. Nah, Biasanya kalau nggak cukupi begitu sakit, proteinnya. cukupi proteinnya Nah, gitu yang abis berkualitas nge-gym ya, yang jadi whey itu ada beberapa macam ya. Mm-mm. Ada concentrate itu lebih murah, ada whey isolate gitu itu lebih mahal. Ya, tergantung budget Anda, yang makin mahal makin bagus. Pilih brand yang ternama juga. Biasanya beda lah, ada harga ada kualitas ya. Rasanya juga beda-beda sekarang mah ya, ada cookies and cream, Enak tuh. ada mocha, ada Mau coklat coba gitu sih ya. muka ya. Nggak ada teh rasa kesemek gitu ya, enggak. Iya. Bisa kesemek kan kayaknya harus dibikin tuh sama si Evelyn tuh. Ya gitu, jadi boleh makan nasi tapi habis Habis minum protein. minum nge-gym. Tapi dijamin gak akan mau habis minum protein sama nasi. Boleh kan, glikogen kita mungkin ya lagi kosong juga tadi kan. Karena udah dipakai. Udah dipakai terus ya diisi lagi gitu. Pak boleh nggak sih kalau abis nge-gym kita tuh kayak abis angkat-angkatan gitu terus kita main kardio atau Harus. Oke. Jangan kardio dulu, tapi misalkan kardio dulu ya, terus ngangkat habis tenaganya buat kardio. Oke. Jadi Angkat dulu baru angkat kardio dulu, ya. baru kardio. Nah jadi sih Jadi kalau abis nge-gym misalnya kayak saya nih abis nge-gym setengah jam atau 40 menit pengen ikut yoga nih boleh? boleh Oke. boleh Buat stretching. boleh Bu, jadi jangan dibalik ya. Jangan nyoba dulu baru angkat-angkat. Habis tenaganya sayang dong. Iya, mending angkat-angkat dulu abis gitu Bener. apa namanya? Boleh latihan Kardio. yang lain. Kardio itu kan buat jantung, kalau angkat-angkat buat otot rangka, beda Oke. otot yang dilatih. Ada pertanyaan nih mengenai nge-gym ya. Oke. Kalau yang punya Aritmia. boleh nggak sih olahraganya Konsul dulu nge-gym? deh ke dokter sih. Tapi saya punya pengalaman dulu, saya aritmia juga sih. Oh iya? Ketahuannya mungkin ini mah diagnosis saya sendiri ya. Ketika saya punya pakai heart rate gitu ya, si aplikasinya tuh selalu bilang detak jantung saya tidak beraturan katanya. Oke. Jadi kemungkinan aritmia. Tapi itu dulu ketika saya diet tinggi karbohidrat, diet acak-acakan lah ya. Diet acak-acak. Ya mungkin ini mah ikhtiar aja gitu ya. Ya silahkan tanya ke dokter dulu. Kurangi yang diet yang
tinggi gula atau karbo olahan, Hmm. magnesiumnya cukupin gitu sih. Oke, jadi perbaiki dulu pola makan, terus konsul Nah, sama dokter apa-apa aja gitu, latihan-latihan iya, apa aja yang boleh apa enggak, baru ikutan nge-gym gitu iya ya. nge-gym. Kalau Oh, nge-gym oke. ke saya gerakannya atau ke Bu Asrini. Nggak bisa saya Kalau Pak, kalau kalau cewek ke Bu Asrini, kalau cowok ke saya. saya nggak bisa. Saya juga Oh, kan masih dibimbing sama kamu. ya ntar saya bimbing dari jauh. Gitu. Oke, itu after nge-gym, terus biasanya kita minum protein gitu ya. Hmm. Kadang abis nge-gym tuh kita suka sauna. Gunanya buat apa sih? Oh banyak buat apa? Kayak Hermesis Bu. Hmm. Hermesis itu kan tubuh mengeluarkan antiinflamasi sendiri, detox sendiri, Mhm. apa? Kayak minum kopi gitu loh dulu yang saya jelasin. Hmm. Terus buat recovery juga lebih cepet. Iya, nggak gitu. begitu sakit badan ya. Iya, Oke. itu. Jadi Sebenarnya banyak. beauty is painted ternyata memang iya sih Hmm. ya. Jadi ketika kita dapat, maksudnya pengen dapat badan yang bagus gitu ya, ya ada sedikit usaha yang memang agak sakit, tapi itu semua Sakit. bisa maksudnya diminimalisir ya. Akut ya. Ya Tapi paling kalau bedanya dulu gini, kalau kita sakit badan diakibatkan bukan karena gym gitu ya. Sakit badan diakibatkan karena something yang lain gitu. Itu butuh obat biasanya untuk hilangin. Tapi kalau sakit badan karena gym, kita cuma cukup istirahat ya, terus cukupi proteinnya, 3 hari lah paling lama hilang, Iya. sakitnya hilang. Ya, Justru kalau nggak kita latih lagi malah sakit gitu ya, Iya, malah nggak enak kadang gitu ada ke yang badan. namanya DOMS ya, Nah, delay onset nah, muscle soreness. Jadi jangan kaget ntar nge-gymnya hari ini, sakitnya sakitnya 2 hari besok, atau kemudian. 2 hari kemudian baru ngerasain sakit Iya, ya. itu DOMS namanya. Tapi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, it's okay. Oke. Tetap Aku aja. kalau dom sih kalau ngerasain dom tuh kalau latihan tangan. Iya. Kalau latihan tangan bener. Tapi kalau latihan kaki sama back sama perut ya Udah asik-asik biasa, udah aja jago sih. kali ya. Enggak juga sih Pak, masih Saya mau latihan otot standar aja. ini aja Leher. leher lah, biar six pack. Oh, leher terus deh. kan dulu dasar. Dulu kan saya punya osteoartritis tuh Pak. Iya. Si lutut tuh sakit gitu. Emang sampai sekarang yang kiri masih rada ngaco ya kalau disuruh latihan kaki gitu. Tapi justru dengan dicobain dengan latihan kayak kemarin sering banget leg press kan aku Iya. gitu, terus ditambah-tambah sama kamu kan beratnya Bener. gitu. Kadang-kadang aku mikir, waktu Pak baru juga gini nih ngerasa sakit, malah ditambahnya 10 kilo gitu. Tapi ternyata after that gitu, memang pada situ sakit, tapi ketika itu malah jadi nggak sakit gitu. Kita naik turun tangga aman-aman aja. Iya, jadi coba yang banyak manfaatnya ya. Iya, nge-gym tuh. terus juga kalau di tempat gym cari PT atau cari orang yang memang menyemangati gitu. Jadi kadang-kadang itu jadi boosting kita. Jadi kayak misalnya saya disemangatinya sama PT atau sama suami saya. Kalau Oke. dulu ingat sama Om Wendy, kalau misalnya kita latihan udah hilang tenaga, si Om Wendy pasti selalu bilang Laswan gitu, Laswan, ayo kamu bisa. Itu tuh malah jadi malah jadi Iya. boosting lagi. Terus udah gitu kalau sama suami saya, ketika beliau nambah beban, saya bilang, aduh Pak ini keberatan. Enggak, kamu bisa, ayo kamu bisa. Terus setelah selesainya dia bilang good job. Itu teh nambah. Benar. Jadi karena- cari temen yang memang bisa menyemangati kita gitu kalau Nah, nge-gym. terus emang itu kan faktor dopamin ya. Dopamin itu bisa menjadi bahan bakar Hmm. buat saraf kita. Mm-mm. Ya, sumber dopamin itu bisa dari tadi, Mm-mm. yo cepet kamu bisa Iya. gitu. Terus dari musik Bu. Iya, pilihan musiknya juga mesti enak. jadi Makanya kenapa pakai orang headset. kadang ya Nah, pilihan di musik gym kita sendiri di gym pakai headset itu tujuannya supaya makin termotivasi. termotivasi. Terus Tapi jangan dengerin lagu. kewer. Dia nggak tuh langsung ke gymnya lagu itu. Lagu isi Yang keke. penting dopamin keluar loh. Oh, iya. Ya. Oh iya, dengan kewer Iya, tergantung orangnya dulu kan. Oh, oke. Rita Berarti Sugiarto juga mungkin buat orang-orang tertentu ngeluarin dopamin bisa. buat supir. Iya, seperti bener. inilah kalau dopamin tuh ya. Misal ya, si A nih lagi nge-gym nih, udah capek, tapi ada gebetannya lewat. Wah, dia pengen mengesankan si gebetannya. Wah, katanya berat nih. Pulang-pulang sakit badan. Oh, jadi tenaga. Tambahan ya. Nah, Atau itu. misalnya gini, kita lagi main, terus
ada orang gitu ya main dengan angkatan yang lebih pendek dari kita gitu, atau sama apa yang ngikutin nambah Padahal gitu ya. udah capek. Nah, padahal udah capek gitu. Dan ini humor. Yes. Nah, humor. Jadi Ya happy aja gitu Pak Jim happy, tuh gitu ya. bercanda. Makanya banyak, kalau saya lihat sih di gym kita yang dulu tuh banyak ibu-ibu yang senang ada di situ berlama-lama. Mungkin cari itu juga kali ya, cari temen, cari ngobrol cari gitu. kesenangan sih. Iya, Humor di kan situ. bikin dopamin keluar. Makanya pas online ya, sekolah online ini anak-anak saya kira nggak optimal ketika belajar ya, karena faktor dopaminnya kurang keluar, karena dopamin itu membaper norepinefrin. Ntar kita bahas ya tentang dopamin tersendiri deh, keren pokoknya ya. Jadi norepinefrin tuh membuat kita fokus, Bu. Kalau belajar kan butuh fokus. Nah, si dopamin itu membaper gitu, Bu. Bukan baper teh banyak perasaan, bawa perasaan kan. Jadi membaper teh menahan gitu loh ya. Si norepinefrin itu supaya nggak kemana-mana, jadi kita lebih fokus lebih lama gitu, Bu. Makanya kalau anak-anak kenapa dia banyak belajar gitu ya, lebih cepat belajar gitu ya, ya karena itu dia main. Jadi dia masuk gitu ya, fokus gitu ya. Atau kita ya, makanya kalau mahasiswa ketika di kampus ketawa-ketawa itu bagus gitu loh, ngeluarin dopamin, dia sebenarnya bisa fokus. Atau ada tiba-tiba di kelas ada yang nyeletuk gitu, ketawa hahaha. Nah, itu nambah suasana kelas nyaman, iya, terus jadi masuk ya. Iya, Daripada killer ya. killer kayak kuburan. Kira-kira masuk nggak sih? Enggak kayaknya mah. Cuman sararia dulunya mahasiswa. Ya itu ntar kita bahas tentang Tentang dopamin ya. Oke. Keren pokoknya itu dopamin tuh. Perasaan banyak ntar kita bahas ya, lama-lama lupa ya. Lupa. Oke, Terlalu itu- banyak bahan kita mah. Kalau Oke. orang mah terlalu sedikit bahan. Sombong banget. Oke, itu tentang nge-gym ya. Terus Pak, kalau pemula nih kayak nge-gym pemula gitu ya, let's say ya oke, dia nggak pakai PT tapi kan keterbatasan, dia nggak punya uang misalnya, nggak pakai PT gitu. Itu sebaiknya harus ya cari ilmu lah di situ, di YouTube segala macam kayak gitu. Tapi kan terkadang kalau kita nggak ada temen itu, kita nggak tahu gerakan kita salah apa enggak, bener apa enggak, Nah, gitu kan itu ya. makanya Tetap harus sih ya, ada teman dan ada harus yang ada ngerti. pembimbing. Iya, Ya betul. kan, kenapa di gym tuh ada banyak kaca? Sebenarnya bukan buat ngaca kali ya. Buat selfie kalau saya. Ya buat lihat gerakan kita bener Bener apa atau enggak? gitu. Oh, oke. Iya. Jadi pastikan dulu goal kita apa. Kalau saya sih tujuannya bukan lagi sehat ya, tapi badan bagus. Jadi Reward ya. sehat terlampaui, tapi bukan dengan cara yang curang. Maksudnya dengan obat, tapi dengan cara yang benar. Kalau saya tujuannya cuma sehat, insya Allah saya sekarang udah sehat ya. Amin. Tapi ketika mungkin berhenti saya nge-gymnya, tapi ketika badan bagus, ini belum six pack, saya rajin gitu. Ini belum kayak mahat apa batu. Tes. Jadi sebenarnya tuh kalau kata Om Aderai bahwa tubuh kita itu sebenarnya sudah bagus gitu ya. Cuman Karena tertutupi. tertutupi oleh beberapa pola hidup kita yang tidak betul, akhirnya ditutupin. Nah, untuk Dipahat. bagus lagi itu mesti dipahat. Dipahatnya salah satu ikhtiarnya dengan Gym. gym dan pola makan kita ya. Dan nge-gym saya dulu tukang sepedahan ya. Punya dua. Buat yang sepedahan jangan harap Anda bakal lemak banyak. Asli. Karena yang dilatih kan kaki, terus kadang giginya gigi ringan meskipun nanjak gitu ya. Kalau mau giginya yang berat dong. Biarin aja. Resistant training di situ kan. A few moments later. Oke. Ngomongin sepeda ya, pengalaman gitu ya. Saya dulu tukang sepedaan gitu ya, 20 km lah, 30 km lah. Tapi tebegang-begang. Yalah, pulang sepedahan makan karbo. Iya, makanya secara itu pun kan sebenarnya ya ngegoesnya itu kan di trek datar dia ringan gitu ya. Terus di pas nanjak juga giginya diperingan lagi gitu ya. Iya. Terus pas nemu pudunan
Wah itu Itu nikmat banget itu kalau nikmat dari. banget. Jadi kalau kayak dari apa sih? Kayak dari dago atas gitu ya. Ah, Udah kan hayo nanjak ya. iya. Turun tuh sampai balkotnya. Enggak usah digoes, enak banget itu. Ya, jadi kalau Anda serius mau bakar lemak, Gak dapat itu. nge-gym. Dan kalau yang tukang sepedaan jauh, lihat aja badannya kayak gimana. Krempeng ya. Iya, Hmm. karena habis ototnya yang kardio kan Kardio, sebenarnya ya. itu. Iya, itu yang terjadi ketika Anda kardio terus. Tapi sepedaan juga nggak jelek sih. Nggak jelek, juga bagus sih. daripada diam aja. Daripada Cuman mager. pulangnya jangan merasa diri udah olahraga makannya aduh kan gitu kan. Iya Ya. gitu Bu. Gitu toh kalau habis sepedahan pulang. Jangan mampir kemana dulu gitu Iya, ya. jangan makan. Mampir di itu tuh bubur ayam tuh enak banget gitu ya. Bener loh. Iya. Oke, itu tadi. Jadi sebenarnya memang sih olahraga itu pilihan setiap orang berbeda-beda. Iya, Tapi ada yang yang kita berdua ini kita sharing kan tentang kita berdua di Ngopi AA. Yang kita berdua rasain paling efektif dan paling berasa dalam tubuh, entah itu kita dapat sehatnya, entah itu kita dapat badan bagusnya, amin. Itu dari hasil kita nge-gym ya. gym, iya. Gitu. Tuh. Nge-gym kita tuh udah hampir 1 tahun dikurangi 4 bulan ya. Iya, 8 bulan. 8 bulan ya. 8 bulan Bapak Andi sudah bisa begini. Mas Rini juga gitu. Saya ya ada beginian. Sekarang jadi saya kalau pakai baju ukuran M, ini sih cukup bahkan longgar ya karena menuju ke S. Nah, Cuman di tangan nggak muat Pak. ya ntar lemaknya hilang semua jadi kecil. Jadi kayak saya ada apa? Nih. Udah sudah 8 bulan gitu dengan Iya. Tenang menggunakan personal aja. trainer 5 bulan ya, kita pakai personal trainer 5 bulan. Sisanya belajar sendiri sampai dia mengeluarkan budget untuk bisa ikut pelatihan personal trainer ya buat kita juga sih Iya, gitu ya. bener. Karena di Oke. Indonesia mah kalau nggak ada ijazah nggak laku. Bapak mau jadi PT? Iya, kalau kan mau punya gym sendiri. Amin ya Allah, amin. Gym. Bener. Jadi kayak Om Deddy Kobuser dong kita ya, Nah, punya iya, gym bener. sendiri gitu sama kayak Bener. Adera. Ya bener nih cita-cita kita punya gym sendiri ya. Punya gym, ya kan. Ketika walaupun lockdown orang lain tutup gym, kita mah buka we lah buat kita Oh, ya. bener. Iya, oke. Nah, Itu tadi. Nah, Pak, tips nih. Kita ulangi lagi tips buat nge-gym gitu, nge-gym pertama. Jadi pertama ya tadi kita review ya. Yang pertama biasanya kita minum kreatin buat enggak, Oh. jangan ke situ. jadi gimana? Ya itu mah lah teknis lah ya, ntar ya. Yang penting mah cari ilmunya dulu lah, apa-apa juga. Ya, oke. Cari ilmunya dulu ya. Hmm. Oke. Terus Terus ya gitu, pakai etikanya ketika di gym. Mhm. Oke. oke. Jadi habis pakai beresin lagi. Hmm. Ya, tapi jangan takut yang ada stigma penyakal lawan jenis gitu ya. LGBT. Iya kan, sok sering banget gitu ya di gym tuh, padahal enggak, saya nggak pernah nemu kok. Dan Dan namanya juga nggak peduli kali ya mereka atau kita juga nggak peduli karena kita takut udah kali sama sibuk kita sendiri. juga. Iya, Maksudnya ketika kita di sana kita udah fokus pada diri sendiri ya, kita ya sama gaulnya alat. barbel aja gitu ya, Iya, sama enggak, alat-alat enggak, gitu. enggak. Nggak ada yang Ada. kayak gituan lah ya. Ada. Tempat gym itu positif. Jadi pusat Positif. kesehatan masyarakat Sesungguhnya sesungguhnya itu adalah gym. ya tuh. Betul kan? Jadi ya udah nasi ya tadi. Udah jadi nasi Nasi Jadi boleh. kalau habis Nge-gym. Nge-gym dulu lah. Nge-gym dulu. Oke. Jadi nge-gym kalau mau bakar lemak paling bagus adalah di pagi Hari hari. Kalau mau bangun muscle di sore hari. di sore hari, Karena gitu. emang circadian rhythm kita gitu ya. Jangan lupa habis nge-gym boleh sauna dan mandi. Harus mandi. Iya, sauna dulu boleh ya. Nah, sauna Sauna dulu. dan Atau mandi. sauna dulu buat pemanasan boleh sih. Oh, boleh. Ada orang yang kayak gitu ya nggak apa-apa sih. Oke. Jadi Ya. yang benar-benar panas dia. Terus abis terus kalau kita nge-gym itu baca badan kita ya. Rasakan semua Mind and muscle connection. Nah, jadi kalau kita misalnya angkat ini tuh kita harus tahu dulu ini kita lagi bangun otot apa,
Kalau Iya. biasanya kita lihat, kalau Kena saya sih nggak? biasanya diliatin gitu, ih kena gak, atau kalau ini yang dirasain yang apa, kalau dirasainnya bukan mau bangun itu ternyata nggak ngerasain itu di panas, biasanya rasanya panas ya, atau pegal gitu berarti nggak bener gitu ya. Tapi kalau maksudnya gerakannya nggak benar. Nah kalau ciri gerakannya benar adalah otot yang mau dilatihnya berasa Rasa, gitu. iya. Dan biasanya kalau untuk nambah rasa itu kita mesti fokus. Jadi Fokus. si main kita tuh ini Harus otot jangan yang kemana-mana. dirasain. Harus susu. Iya, saya pernah nge-gym. Memang salah saya sih, saya nge-gymnya di jam waktu WFH gitu ya, jam kerja gitu. Terus ada masuk WA beberapa pertanyaan. Saya baru nge-gym itu kalau nggak salah hampir 30 menit ya. Sisanya jadi Iya, saya bilang babaliut gitu. Udah kamu berhenti aja. nggak bakalan bener. Nggak akan Karena emang bener. main Ya, muscle main connection itu connection. penting. Jadi pilihlah waktu yang memang kitanya memang fokus buat nge-gym. Nih kalaupun mau nge-gym, Iya, izin dulu kalau lagi WFH, izin dulu ya mau nge-gym dulu. Iya, Nanti terus saya jawabnya banyak yang nge-gym slow. tuh datang ke gym, Apa itu? ya kan? Main HP. Main HP. Saya juga main HP Pak, minta di videoin gitu. Iya boleh main HP ketika istirahat. Ya kan. ketika istirahat kita buka gitu. Cuman Iya. kalau misalnya biasanya kan butuh pemikiran, kalau yang kerja itu kan kadang-kadang butuh pemikirannya, jadi itu kadang yang merusak. Iya banyak di gym itu yang dia diem gitu ya di alat, terus main HP lupa gitu, itu teh mau dipakai orang gitu Iya. kan. Nah itu makanya itu mesti dipakai Ya lah attitude gitu. lagi gitu ya. Terus Iya. ngapain ke gym tuh mau main HP? Kamu selfie di tempat gym. Ya boleh aja selfie, tapi kan jangan lupa. Afternya lah ya. Kan harus punya rencana ke gym tuh. Mm-mm. Mau latihan Mau latihan apa apa nih? hari ini? Iya, tekniknya dibenerin. Yes. Oke. Oke. Itu saja tentang nge-gym. Gym. Oke. Nanti kita bahas lagi tentang nge-gym. Oh ya, kita masih punya satu pripas buat mau ikutan Nge-gym? coba nge-gym atau Nggak nyobain. laku bu. Iya, nggak ada yang mau. Tapi mungkin setelah mendengar penjelasan kita bahwa nge-gym itu sakit, tapi itu bisa diminimalisir gitu benefitnya dengan banyak. cara minum protein, tapi benefitnya banyak. Mungkin ada yang mau nih. Kita masih punya satu pripas Iya. buat ikutan atau nyobain alat-alat gym seperti apa. Yang satu udah dipakai sama temennya Pak Andi, 2 yang udah dipakai sama temennya Pak Andi, yang satu masih ada di saya. Kalau mau boleh hubungi kita, dengan senang hati kita akan temenin kesananya. Kita temenin, bahkan nanti kita kasih tahu beberapa alat gitu ya. Saking pinginnya ada temennya. Maksudnya ya bikin orang lain sehat gitu ya. Iya betul. Jadi, Gitu. ini Dan kalaupun memang sudah ikutan pripas ternyata memang nggak mau ya it's okay, nggak apa-apa. It's Cuman okay. kalau mau nyobain ternyata mau ya itu mau urusannya sendiri aja gitu, nggak apa-apa. benar. Gitu, mau dikasih trial atau misalnya dikasih trialnya di tempat lain juga, nanti saya tinggal ngobrol sama si Om Aziz atau Om Andi, mereka bisa kasih trial. Tinggal hubungi kita berdua aja, boleh komen juga di bawah ya. Siap. Tapi yang domisilinya di Bandung tentunya. Kalau domisilinya luar Bandung kita nggak punya Bisa di tempat sana, situ. jalan kaki ke Bandung. Gitu ya. Jadi boleh ke situ. Oke. Jadi hari ini adalah ayo kita nge-gym, jangan takut Iya. ke tempat gym, jangan takut karena Covid nih. Aduh, tempat gym jadi kesannya tuh penyebar Covid, enggak, karena Enggak. protokol kesehatannya dijaga banget di sana. Di sana juga alat-alatnya dibersihin semua lah sama orang sana gitu. Jadi ya asik-asik aja, dan memang salah satu ikhtiar kita supaya nggak kena Covid ya nge-gym sih kalau saya gitu ya. Bener bu. Gitu, protokol dari dalam. Jadi bukan hanya 3M, protokol dari dalamnya ya olahraga gitu. Ya, jangan Oke. sampai pakai masker tapi makan Mac. Gitu. Oke. Bener. Ya, itu aja. Ada Pandi, ada tambahan lagi? Ya jadi sebenarnya banyak yang diabetes juga ya bu. Ya salah satunya untuk menghindari risiko terkena diabetes itu adalah membangun otot. Ya. Jadi silahkan Ayo bangun otot. bangun otot. Dan yang paling efektif untuk bangun otot itu adalah resistant training. Oke. Dengan Itu ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di Ngopi A selanjutnya. Jangan lupa yuk nge-gym. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.